Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat semua. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya segala sesuatu kita mulai dari berdoa. Ayo, siapa calon-calon pemimpin negeri ini yang siap memimpin? Saya tidak akan mau menunjuk kalian, tapi kalian sendiri yang menunjuk diri kalian sendiri. Pak, saya siap jadi imam. Ya, izin untuk memimpin doa. Rekan-rekan semuanya, mohon untuk segera diaktifkan videonya, ya. Mohon untuk tertib. Duduk siap, gerak. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Ya, selesai. Dipersilakan, Pak. Mohon izin, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kalian berdoa, Bapak harapkan mengisi absensi. Bapak sudah kirim di grup WA-nya. Kalian isi absensi hari ini untuk kehadiran kita hari ini. Oke, Bapak akan coba share screen terlebih dahulu. Nah, sudah bisa terlihat belum? Ada foto Bapak itu? Udah, Pak, udah. Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelum materi pembelajaran kita hari ini, Bapak selalu senantiasa mengingatkan kepada kalian semua bahwasanya tetap dijaga protokol kesehatan karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Oke. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Pembelajaran materi hari ini Bapak akan menjelaskan bagaimana menganalisis nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya Bapak sudah menjelaskan bagaimana proses Sumpah Pemuda itu terjadi, kronologi Sumpah Pemuda itu bagaimana, nilai-nilainya seperti apa, dan pada hari ini kita akan belajar bagaimana menganalisis nilai-nilai yang ada. Lalu yang kedua, tujuannya adalah agar kita mampu meneladani. Kebiasaan kalau kita bicara itu mudah, nak. Tetapi ketika kita mengaplikasikan agak sedikit sulit. Maka input dan output dari pembelajaran saya hari ini adalah ketika kalian meneladani bagaimana nilai-nilai Sumpah Pemuda. Karena saya berhadapan dengan orang-orang besar di sini. Lihat tuh Daniel. Kalau kita lihat muka-mukanya model-model kayak profesor itu. Kita berbicara tentang peran pemuda dari masa ke masa. Nah, nih, siapa yang bisa menjelaskan nih sosok nih yang gambarnya warna merah nih? Suhoki, Pak, yang merah, Pak. Suhoki. Siapa itu? Saya keinspirasi sama dia. Sekali buat kita semua. Keturunan, Pak, orang keturunan tapi Indonesia banget, Pak. Orang keturunan Indonesia banget. Itu yang harus kita kedepankan, nak. Ya, warga keturunan dikatakan oleh Daniel, tapi Indonesianya nggak kalah 24 karat. Oke, siapa yang tahu tentang Nadiem Karim? Ayo, silakan. Bapak nggak mau menunjuk kalian. Karena kalian calon pemimpin, pasti kalian menunjuk diri kalian sendiri. Silakan. Ya, Pak. Nadiem Karim itu lahirnya di Singapura, Pak. Jadi walaupun dia lahir di Singapura, biasanya kan banyak ya, Pak, pelajar-pelajar Indonesia. Dari jawaban yang telah dijelaskan oleh peserta didik generasi emas 2045 yang berisikan calon-calon presiden, menteri, dokter, profesor, guru, ataupun pengusaha yang siap membawa Indonesia terbang tinggi menuju kemakmuran. Telah terbukti terdapat peran besar tokoh-tokoh pemuda yang berhasil menggoreskan tinta kebanggaan dalam sejarah negeri ini. Sebagaimana pidato Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.
Nah, ini pada intinya. Intinya yang kita bicarakan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda itu adalah bicara tentang cinta tanah air, bicara persatuan, menghargai perbedaan, sikap rela berkorban. Itu yang paling penting dari Sumpah Pemuda. Nah, sekarang Bapak kasih masalah buat kalian. Hidup tanpa masalah itu tidak asik, nak. Ya, hidup itu harus ada masalah, nak. Nah, masalah tersebut harus kalian pecahkan. Masalah tersebut harus kalian cari solusinya. Nah, tadi udah dikasih tahu ada problem 1, problem 2 ya, berdasarkan kelompoknya. Nanti kalian amati, kalian isi jawabannya di kolom yang telah Bapak sediakan. Oke? Bisa dimengerti anak-anak? Oke, Bapak berikan waktu ya untuk kalian berdiskusi terlebih dahulu. Oke, setelah kalian berdiskusi ya dengan problem-problem yang ada, Bapak minta silakan siapa yang berani memberikan pendapat dan argumentasinya. Ayo, silakan. Coba dikit ya Pak ya. Oke, Daniel, silakan Daniel. Kita harusnya bersikap kritis Pak di sini dalam arti politik. Di sini kan kita bingung nih Pak sama media yang di sini menyebutkannya mendukung ini, di sini mendukung itu. Nah, generasi muda itu harus kritis. Makanya saya mengajarkan kepada kalian bukan mengarahkan kepada calon ataupun politik, tetapi yang saya ajarkan adalah bagaimana kita membaca visi dan misi. Ima, mana suaramu Ima? Ada, Pak. Tunjukkan eksistensimu Ima. Ayo silakan. Iya, Ima. Bapak. Iya, Bapak. Yang pertama, melek teknologi ya. Terus harus pinter dalam yang tadi hoak-hoak itu berarti kita mungkin bukan membatasi ya, tapi harus bisa memilah-milih gitu ya. Harus kritis dalam menanggapi suatu berita. Mungkin kayak gitu ya, Pak ya. Jangan percaya berita secara langsung. Jadi kita harus bisa mencari tahu benar atau enggak gitu paling Pak. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Ma. Dari semua yang kita bicarakan hari ini, siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo, silakan. Bahtiar sudah siap, saudara-saudara. Silakan Bahtiar. Lanjutkan Bahtiar. Yang bisa disimpulkan dari kegiatan hari ini, kita sebagai generasi muda Indonesia ya, apapun kondisinya, apapun latar belakangnya, baik latar belakang ekonomi, latar belakang suku bangsa dan lain-lain, tetap optimis. Kemudian jangan lupa berkarya sesuai dengan bakat dan minatnya untuk membesarkan Indonesia seperti itu. Jadi bakatnya teman-teman bakatnya di mana itu, ambil itu, kemudian banggakan Indonesia seperti itu Pak. Tuh, nah kalian adalah generasi emas 2045. Terakhir saya katakan berkali-kali adalah tanamkan dalam diri kalian, saya bisa, saya mampu, maka yakinlah kalian pasti akan bisa dan akan mampu. Dan tanamkan bahwa kebangkitan negeri ini, kebangkitan bangsa kita itu ada di pundak kalian. Kalian akan siap menyambut yang namanya bonus demografi bangsa Indonesia. Akhir kata, kita akhiri pembelajaran hari ini, ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, segala sesuatunya dimulai dengan berdoa, maka diakhiri juga dengan berdoa. Mudah-mudahan hari ini, pembelajaran hari ini, bagaimana saya menanamkan nilai-nilai pemuda kepada diri kalian, saya nanti kelak akan menikmati hasilnya, yaitu ketika saya melihat Adi dengan kopiahnya menjadi Menteri Agama, ya, Esther dengan Menteri Ekonominya, begitu Amen. juga dengan yang lainnya. Oke, satu orang silakan yang mau memimpin doa. Ya, baik. Terima kasih Pak. Luar biasa pembelajaran kita hari ini. Wah, saya jadi benar-benar semangat gitu ya untuk menyongsong 2045. Mohon doanya juga ya Pak ya, betul serius. Saya ingin Amin, amin, amin ya robbal alamin. Menteri Agama Pak, insya Allah. Oke, Ya. rekan-rekan semuanya,
Sudah di penghujung acara atau di penghujung pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Gustiawan. Silakan kepada rekan-rekan untuk menyiapkan diri untuk berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Terima kasih Adi, karena masih ada waktu kurang lebih 5 menit ya nak. 5 menit terakhir, sayang banget ya. Kalau kita bilang kan time is money ya. Masih ada waktu 5 menit. 5 menit itu kalian gunakan untuk mengerjakan post test. Sudah saya share di grup WhatsApp. Mohon jangan dilihat doang, tapi dikerjakan. Karena soalnya kata saya mah hot, tapi nggak tahu endingnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.